Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah, channelnya orang-orang yang tetap semangat mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ngaji kitab Nafahatul Quran. Temanya, Ma huwa tafsirul maudhu'i? Apakah yang dimaksud dengan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu diajukan terlebih dahulu sebuah pertanyaan lain. Qablal ijabati ala hadzal su'al la budda min tarhi su'alin akhar wa huwa limadza lam yutarattab al-Qur'anu bi uslubin maudhu'iyyin yusbihul kutubal mutadawilah. Mengapa Al-Qur'an tidak disusun secara tematik seperti buku-buku yang biasa kita baca, yang biasa kita kenal seperti di sekolahan-sekolahan? Mengapa kandungan ayat-ayatnya tidak dikelompokkan berdasarkan bab-bab sebagaimana metode penyusunan karya-karya ilmiah modern? Jawabannya terletak pada hakikat Al-Quran itu sendiri. Dalam penyusunan buku biasa, seorang penulis atau sekelompok penulis biasanya mengelompokkan pembahasan berdasarkan kesamaan tema dalam satu bidang tertentu. Misalnya, dalam ilmu kedokteran, berbagai penyakit yang berkaitan dengan kesehatan manusia dibagi menjadi bermacam-macam bab dan menjadi bagian-bagian tertentu, seperti penyakit jantung, gangguan saraf, penyakit pencernaan, penyakit pernapasan, penyakit kulit, dan sebagainya. Setiap bagian itu kemudian dibahas berdasarkan prinsip sebab dan akibatnya. Sehingga terbentuklah sebuah buku yang utuh berjudul Ilmu Kedokteran. Namun Al-Quran tidak disusun dengan cara seperti itu. Kitab ini turun secara bertahap selama 23 tahun. Kitab ini turun secara bertahap selama 23 tahun seiring dengan perubahan situasi sosial, peristiwa sejarah, perkembangan spiritual umat Islam, dan lain sebagainya. Wahyu tidak lahir dalam ruang sunyi perpustakaan, dalam laboratorium pemikiran, melainkan turun di tengah-tengah denyut kehidupan manusia untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan manusia, menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia, dan membimbing masyarakat, membimbing manusia dari satu tahap pendidikan ke tahap pendidikan berikutnya. Untuk mengeluarkan manusia dari kejahilian menuju terang benderangnya Islam. Al-Quran tidak terikat oleh waktu dan tempat tertentu, karena ia adalah wahyu yang hidup, wahyu yang mengikuti perjalanan umat. Pada satu masa misalnya, pusat perhatian Al-Quran tertuju pada perjuangan melawan kemusyrikan dan untuk menanamkan, untuk penegasan tauhid dalam segala aspeknya. Maka ayat-ayat yang turun pada periode ini, terutama yang diturunkan di Mekah selama 13 tahun pertama kenabian, berkisar pada persoalan penciptaan, keesaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, dan hari kebangkitan, dan hari kebangkitan atau hari kiamat, al-ma'ad. Di masa lain, ketika masyarakat muslim telah berpindah ke Madinah dan mulai menghadapi tantangan eksternal dan internal, fokus wahyu bergeser pada jihad, strategi menghadapi musuh, membuat keputusan-keputusan hukum yang berkaitan dengan masyarakat sipil, dan sikap terhadap kaum munafik. Ketika terjadi perang Khandaq,
sering juga disebut dengan Al-Ahzab. Misalnya, turunlah surat Al-Ahzab, di mana tidak kurang dari 17 ayat berbicara tentang pertempuran tersebut, pengalaman yang dihadapinya, pelajaran-pelajaran moral, serta aspek-aspek pendidikan spiritual yang terkandung di dalamnya. Demikian pula ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Allah menurunkan surat Al-Fatah. Dan setelah Fathu Makkah serta Perang Hunain, turun pula surat Al-Ikhlas dan sejumlah ayat lainnya yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa itu. Semua ini menunjukkan bahwa wahyu turun sejalan dengan dinamika kehidupan umat. Wahyu turun untuk menuntun mereka langkah demi langkah dalam perjalanan menuju kesempurnaan insani di dalam hidup ini. Dan dari kenyataan inilah lahir pengertian tafsir maudhu'i. Wa isnadan ila ma dzakarna anifan yattadihul mahza minat tafsiril maudhu'i wa huwa jam'ul ahdasi wal waqa'i al muta'alliqati bidzalikal maudhu' wa tartibiya litatajalla wijhatu nadril Qur'anil Karim bisa'ni dzalikal maudhu' wa ab'adih. Jadi tafsir maudhu'i berarti mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan satu topik tertentu, kemudian mensusunnya secara sistematis agar tampak pandangan Al-Quran yang menyeluruh tentang tema tersebut. Misalnya, jika tema yang dikaji adalah pengenalan terhadap Allah, maka seorang mufassir akan menghimpun semua ayat yang berkaitan dengan dalil-dalil keesaan Allah, seperti dalil fitrah, dalil keteraturan atau an-nizam, dan dalil wajib dan mungkin atau wujub wal imkan, lalu menelaahnya secara menyatu. Dalam hal ini berlaku kaidah penting dalam ilmu tafsir yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'dha. Sebagian ayat Al-Qur'an menafsirkan sebagian yang lain. Ungkapan ini sebagaimana diriwayatkan mungkin bersumber dari Rasulullah SAW atau dari Imam Ali alaihissalam, mengingat kedekatan Ibnu Abbas dengan keduanya dalam hal pengetahuan tentang tafsir. Prinsip ini juga ditemukan di dalam Nahjul Balaghah yang menunjukkan bahwa makna Al-Quran saling menjelaskan dan saling memperkaya. Dengan metode ini, seorang mufassir dapat menyingkap gambaran utuh tentang satu tema Quran, seperti ayat-ayat tentang surga dan neraka, tentang sirat atau jembatan di akhirat, dan sahifatul a'mal, catatan amal, tentang akhlak, ketakwaan, keberanian, dan kemuliaan jiwa, tentang ibadah dan hukum-hukum syariat, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, serta tentang keadilan sosial, jihad melawan musuh, dan jihad melawan hawa nafsu. Masing-masing tema itu diturunkan dalam konteks dan waktu yang berbeda. Namun ketika semua ayat yang berkaitan dengan satu tema dikumpulkan, disusun, dan ditafsirkan secara terpadu, akan muncul suatu wawasan baru dan kedalaman makna yang sebelumnya tersembunyi. Inilah signifikansi dan keindahan tafsir al-maudhu'i. Ini bukan sekedar menafsirkan ayat, tapi menyusun mozaik makna, menyingkap pandangan dunia Al-Quran yang menyeluruh tentang hakikat kehidupan manusia dan Tuhan. Sebagaimana wahyu turun mengikuti langkah-langkah manusia menuju kesempurnaan, demikian pula tafsir maudhu'i berusaha menyusun kembali ayat-ayat itu sebagai peta perjalanan menuju kebenaran yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.